Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk menjawab pertanyaan salah satu teman kita, kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara mengetahui huruf besar dan huruf kecil di captcha atau di image captcha Qoloti Bablo? Nah gitu. Kita jawabnya secara pengalaman saja ya. Yang pertama, Anda sering-seringlah bekerja ataupun mengetik, karena dengan berjalan waktunya Anda sering mengetik, Anda ketemu dengan captcha seperti ini, captcha bentuknya seperti itu, maka lama-kelamaan bakal tahu gitu. Nah, itu. Karena jangankan yang mengetiknya kecepatannya minim seperti 20 kpm, 30 kpm gitu. Saya yang mengetiknya sampai kecepatan 60 kpm, tetap aja saya itu mengalami sering mengetik dengan salah gitu. Sampai satu hari itu sampai 7 kali kena pelanggaran. Itu yang baru kena pelanggaran. Apalagi kalau di total sebetulnya banyak sekali yang salah sampai mungkin 50 kali. Tapi yang kalau tiba lokasi sanksi itu sampai 7 kali. Nah itu. Kemudian yang kedua, yang paling pentingnya, silakan Anda itu belajar mengenali font ataupun bentuk huruf captcha font. Kita lihat font yang ada di Microsoft Word atau Microsoft ataupun di software CorelDRAW. Itu kan ada font-fontnya itu, bentuk-bentuknya itu ada Arial, Times New Roman gitu, ataupun Calibri dan yang lainnya. Ataupun font-font atau bentuk huruf yang biasa dipakai dalam dekorasi. Nah, itu kan biasanya ada huruf yang bervariasi. Nah, itu sering-seringlah Anda itu mengetahui bentuk huruf yang dipakai di image captcha. Kita contohkan saja ya, contohkan ini misalkan. Nah, ini font ini sama font ini sama ini, nah ini font ini, nah itu kan jelas berbeda kan, jelas berbeda. Ini sama ini fontnya beda. Terus kita bandingkan lagi dengan bentuk yang apalagi yang ini, beda juga sama. Nah gitu. Kemudian kita scroll ke bawah misalkan. Nah di sini ada lagi, bandingkan dengan font yang ini, beda lagi kan. Nah itu. Kemudian dengan font yang mana lagi, dengan yang ini beda sama, apalagi ini tidak bisa dibaca sama. Jadi kenalilah font-font, setiap font dalam image captcha pasti berbeda-beda. Jadi dalam satu captcha itu ada yang menggunakan satu font, itu masih mending kalau satu font. Yang lebih rumitnya lagi kalau dalam satu captcha itu menggunakan dua font ataupun lebih, nah itu lebih rumit lagi. Nah itu. Jadi tolong kenalilah lama-kelamaan dari segi bentuk ataupun dalam captcha. Kemudian yang ketiga silakan Anda kenali backgroundnya. Nah, backgroundnya itu kan, ini kan backgroundnya warnanya abu, kan warnanya ini agak coklat, kemudian garis-garisnya seperti garis yang membingungkan. Kemudian ini lihat, ini adalah backgroundnya titik-titik hitam. Sedangkan ini titik-titik merah, kemudian lagi ini titik-titik hijau. Nah itu background setiap caca silakan dikenali, berbeda-beda soalnya. Nah sekarang lihat lagi, ini backgroundnya kan putih, tapi kan ada garis-garis yang membingungkan kita waktu mengetik. Kemudian backgroundnya ada garis-garis kotak-kotak. Kemudian lagi kemudian ini backgroundnya hitam full, kemudian ada titik-titik putih. Nah itu. Jadi tiap captcha itu memiliki font dan background yang berbeda-beda serta garis yang bisa membingungkan Anda waktu mengetik. Nah itu silakan dikenali. Jadi dari segi font, kemudian background. Kemudian yang keempat itu dari segi ukuran huruf. Nah kalau secara aturan yang namanya huruf besar atau huruf kecil pasti ukurannya lebih besar. Jadi yang namanya huruf kapital pasti ukurannya lebih besar daripada huruf yang kecil yang normal.
Tapi kalau dalam captcha itu umumnya 90% baik huruf besar ataupun baik huruf kapital ataupun huruf kecil itu ukurannya sama. Jadi dari segi ukuran lebarnya, tingginya itu beda-beda. Itu tetap sama. Nah, itu yang membingungkan. Seperti misalkan huruf K sama huruf K kapital sama huruf A kecil. Nah, itu jadi kalau A-nya kecil ya nggak apa-apa, tapi kalau A-nya besar, nah itu membingungkan. Apakah K-nya itu K kapital atau K kecil? Nah gitu. Nah, jadi biasanya dalam captcha itu baik itu kapital ataupun huruf kecil, biasanya ukurannya itu sama-sama saja. Ukuran lebarnya, tingginya, panjangnya sama. Nah, itu yang biasanya menyulitkan kita waktu mengetik. Nah, gitu. Kemudian lagi poin yang kelima. Yang kelima itu yang perlu Anda ketahui sebagai bahan pertimbangan dan mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam memutuskan apakah huruf besar atau huruf kecil. Dalam captcha itu ada captcha yang sensitif dan ada yang non-sensitif. Jadi yang sensitif itu kalau kita salah satu huruf saja ataupun huruf salahnya kapital atau hurufnya kecil, ditulisnya hurufnya kapital, kita diketiknya kecil. Nah itu. Nah, kalau yang sensitif itu biasanya langsung kita kena sanksi, kena pelanggaran. Biasanya pasti itu. Kalau yang sensitif. Tapi kalau yang non sensitif itu biasanya meskipun kita salah mengetik, nah, baik satu huruf, dua huruf, atau satu angka, dua angka, itu tidak dikategorikan terhadap pelanggaran. Jadi, pihak kolot tidak langsung memberikan warning ataupun peringatan. Nah, kita lihat, saya berikan contoh cacat captcha yang sensitif, yang pasti. Nah, ini deretan captcha yang sensitif. Dan pasti ada, setiap hari pasti keluar. Setiap hari, setiap jam, setiap menit pasti keluar. Dari mulai sini, ini, dan saya scroll ke bawah. Nah, ini satu lagi ini. Pasti ada. Ini captcha yang ini pasti keluar setiap hari. Nah, ini diusahakan supaya bisa meminimalisir Anda dalam mengetik. Itu diusahakan pengetikan captcha yang sensitif ini Anda hafal. Anda tahu persis. Misalkan cara mengetik yang captcha ini misalkan. Nah, ini kan U, J, F. Nah, ini 2 ataupun Z. Nah, itu kan jadi bahan bingung. Z atau 2. Nah, ini N. Kalau misalkan Anda salah waktu pertama kali, nah bisa usahakan ketika Anda salah, Anda ingat-ingat mana jawaban yang benarnya. Nah, gitu. Nah, kemudian lagi yang ini, 16 tambah 9, jawabannya 16 tambah 9 atau diketik 25. Nah, gitu kan. Nah, kalau Anda salah, misalkan usahakan jawaban yang benarnya itu diingat oleh Anda, dicatat. Nah, gitu, supaya tidak melakukan kesalahan lagi di waktu captcha yang sensitif ini muncul kembali. Karena pasti muncul lagi. Nah, gitu. Nah, poin yang terakhir, di antara captcha yang sensitif dan non-sensitif ada captcha yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa sama sekali, tidak bisa dibaca. Contohnya, ini adalah deretan captcha yang sulit dan pasti tidak bisa dibaca. Nah, ini. Dari mulai sini, ini, nah ini semuanya. Ini semuanya captcha tidak bisa dibaca, 100% tidak bisa dibaca. Nah, kalau misalkan Anda ketemu dengan captcha seperti ini, maka silakan Anda ketik bebas. Ya, setidaknya kurang lebih 5 huruf atau 5 angka bebas ya. Mau A, B, C, D, E, ataupun mau H, I, Z, M, O, P, bebas sebetulnya. Itu captcha ini tidak usah diketik sama seperti yang terlihat karena sulit dibaca, jadi Anda ketik bebas saja. Nah, gitu. Nah, itu mungkin poin-poin yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang belum paham, belum tahu mengenai dan mengalami kesulitan, apakah itu huruf besar, huruf kapital, atau huruf kecil, maka Anda sering-seringlah berlatih, sering-seringlah mengetik.
Dengan berjalannya waktu, Anda sering mengetik, sering ketemu, sering melihat bentuk-bentuk captcha, maka lama-kelamaan Anda bakal tahu apakah ini huruf kapital ataupun huruf kecil, apakah ini sensitif atau non-sensitif. Nah, itu. Jadi ada 6 poin. Yang pertama, jadi dengan sering berjalannya waktu, Anda pasti tahu. Yang kedua, memahami font, memahami backgroundnya, memahami ukuran hurufnya, dan captcha sensitif atau non-sensitif. Dan yang ketiga, captcha yang sulit atau tidak bisa dibaca sama sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.